Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Keesokan harinya, King Sui bangun sangat pagi. Dia membersihkan diri dengan cepat dan pergi ke halaman kecil. Menghadapi arah timur, dia tanpa terburu-buru melatih tinju tai chi dan sedikit meningkatkan energi alamnya. Setelah dia selesai, King Sui melihat pintu aula terbuka. Chang Hai Mingyue keluar dan memberi King Sui senyum lembut. "Kamu sudah bangun." King Sui tertawa saat dia menghilangkan kebingungan karena mengagumi kecantikannya. Chang Hai Mingyue tertawa ringan saat melihat ekspresinya yang sedikit bingung. Setelah King Sui meninggalkan istana surgawi, dia tidak melihat Chang Hai Mingyue selama hampir setengah tahun. Waktu adalah hal yang menakutkan. Sebelumnya, King Sui bisa dengan berani menciumnya, dan kemudian, dia bisa memeluk dan bahkan menggodanya beberapa kali. Sekarang, King Sui merasa bahwa perasaan yang dia miliki padanya memudar, hanya menyisakan jejak dan ingatan samar. Ya, setelah menjawabnya, saat Chang Hai Mingyue melihat ke arah King Sui, dia mulai tertawa lebih keras, begitu banyak sehingga tawanya membuat King Sui bingung. "Apakah aku itu lucu?" ucap King Sui memandang Chang Hai Mingyue dengan bingung. "Aku belum pernah melihat sisi dirimu yang ini. Itu manis. Kamu terlihat hanya seorang pria pemalu," ucap Chang Hai Mingyue menjelaskan sambil mengedipkan matanya yang gelap, dalam, dan indah dengan menggemaskan. Melihat tindakannya, King Sui tahu bahwa dia pasti telah mempelajarinya secara tidak sadar dari Huoyun Liuli. Masalahnya adalah, ketika kecantikan yang menggairahkan seperti dirinya melakukan ini sedikit imut, kejenakaan kecil yang sedikit memikat ini mematikan, bahkan lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh tipe wanita imut yang cantik. Melihat King Sui menatapnya lagi dengan linglung bodoh itu, Chang Hai Mingyue memberi King Sui mata jahat dan menarik King Sui kembali ke kenyataan lagi. "Yue, karena kamu tidak menyukai sisi diriku yang itu, aku tidak akan bertindak lebih jauh." "Cukup melelahkan," ucap King Sui berjalan sambil tersenyum dan memeluk Chang Hai Mingyue dengan lembut. Sekarang giliran Chang Hai Mingyue menjadi linglung. Tanpa mengetahui apa yang terjadi, Chang Hai Mingyue sudah dalam pelukan King Sui. Dia bisa mencium aroma ringan, dan itu samar dan istimewa. Itu hanya pelukan, namun King Sui bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Sepasang matanya, begitu indah sehingga bisa menggulingkan kerajaan, menatap tajam ke arahnya. Siapa yang memiliki pesona seperti itu? Siapa yang bisa membiarkan Tuan Muda King memikirkannya sambil memelukku, ucap Chang Hai Mingyue. Dia tidak bisa mengatakan emosi di balik nada suara Chang Hai Mingyue, tapi King Sui merasa sedikit cemas saat itu diucapkan di telinganya. Jantungnya berdebar sangat cepat. Kalimat itu membuatnya sangat bersemangat, dan dia memikirkan tentang ekspresi yang dia miliki. Apakah begitu jelas bahwa dia sedang memikirkan wanita? Mungkinkah itu intuisi wanita? Tuan Muda King hanya memikirkanmu. "Ayo, beri suami tuanmu ciuman," ucap King Sui tertawa ketika dia berencana untuk mencium Chang Hai Mingyue di bibirnya. "Kamu bajingan," ucap Chang Hai Mingyue dengan cepat menoleh tetapi King Sui masih berhasil mencium wajahnya. Itu lembut dan lembut. Tiba-tiba, pintu aula terbuka. "Jadi kalian berdua benar-benar mengadakan pertemuan intim di sini pagi-pagi sekali. Mengapa suasana hati semua orang begitu baik hari ini?" ucap Huoyun Liuli, yang mengenakan mantel rubah ungu, datang sambil bercanda. "Liuli, jangan bicara omong kosong," ucap Chang Hai Mingyue mendorong King Sui dengan panik. Wajahnya memerah. "King Sui, kakak sebenarnya sangat menyukaimu. Kamu lebih baik tidak mengkhianatinya," ucap Huoyun Liu terkikik. King Sui menatap mata Huoyun Liuli dengan tulus, tetapi Huoyun Liuli terus menjauh dari tatapannya. King Sui tertawa dan Chang Hai Mingyue mengikuti. "Dasar gadis nakal, kamu selalu tidak mengatakan apa yang kamu pikirkan, aku akan mengembalikannya kepadamu."
Chang Hai Mingyue mendorong Huo Yun Liuli ke arah King Sui dan pergi sambil tersenyum. Wah, ucap King Sui menangkap Huo Yun Liuli. Dia merasa bahwa adegan ini sangat mirip. Ini adalah kedua kalinya, sebelumnya sama, Huo Yun Liuli sama pemalu seperti burung unta. Dia menyembunyikan wajahnya di dada King Sui, tidak berani untuk melihat ke atas. King Sui mengangkat dagu halus Huo Yun Liuli dan menatap wanita genit itu. Matanya tertutup rapat, memperlihatkan bulu matanya yang tebal dan lebat yang sedikit bergetar. Dia memiliki daya tarik seksi dan sensualitas yang tersembunyi. King Sui melihat bibir cemberutnya yang seperti kelopak dan perlahan memakannya, menariknya masuk. Sosok kecil Huo Yun Liuli bergetar sedikit saat dia menutup matanya lebih erat. King Sui bermain dengan kelopak itu seperti bibir, dengan lembut menghisap dan menahannya. Lalu dia tersenyum. Semuanya akan keluar nanti. Mengapa kamu tidak datang ke kamarku malam ini? Aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan denganku, ucap Huo Yun Liuli membuka sepasang mata smokinya yang jernih. Dia memandang King Sui dengan ekspresi penuh hasrat dan rayuan seksual. Dia mengedipkan matanya dengan genit saat dia mencium wajah King Sui dan berbalik untuk berjalan ke aula. King Sui menggelengkan kepalanya dengan senyum malu-malu. Dia menyingkirkan pikiran itu dan terus berlatih tinju tai chi sebelum kembali ke aula. Orang-orang dari kediaman Lai sudah menyiapkan sarapan. Meskipun mereka akan pergi ke kediaman Xiao hari ini, suasananya sebenarnya tidak terlalu tegang. Hanya dalam 2 hari, King Sui menyadari bahwa King Qing telah banyak berubah. Meskipun King Sui belum melihat senyum King Qing, ekspresinya telah melunak dan dia bahkan memulai percakapan singkat dengannya. Kakak, kita akan pergi ke kediaman klan Xiao, dan setelah itu, kita bisa pulang, ucap King Sui tersenyum lembut. Klan Xiao terletak di arah timur laut di kota Yan dan tidak jauh dari klan Yan. Di kota Yan, beberapa klan terkuat yang telah diwariskan selama beberapa ratus tahun atau bahkan hingga 1000 tahun adalah sebagai berikut. Klan Yan, klan Xiao, klan Guo, klan Lai, dan klan Luo. Mereka memiliki akar yang kuat, dan tanpa kekuatan absolut, seseorang tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Terlibat dalam satu akan membawa semua yang lain masuk. Begitulah cara klan Yan dan klan Xiao menjadi ipar. Klan Xiao didukung oleh Tuan kedua Xiao yang merupakan penatua di Menara Pedang dan dianggap sebagai penatua yang cukup penting. Klan Luo, klan Lai, dan klan Luo juga memiliki hubungan yang cukup dekat. Putri dari klan Guo dan klan Lai adalah istri klan Luo. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan melalui pernikahan memiliki pengaruh yang besar kemanapun seseorang pergi. Itu juga cara yang paling langsung dan efektif. Klan Guo, klan Lai, dan klan Luo sebenarnya adalah tawaran untuk bersaing dengan klan Yan dan klan Xiao. Ini memungkinkan mereka untuk menjaga keseimbangan dengan klan Yan dan klan Xiao. Itu karena ayah Guo Polu, Guo Yanglong, sebenarnya adalah pelindung klan Qin kota Jiushu. Sementara klan Qin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Istana Surgawi dan Menara Pedang, jika mereka bertarung sampai mati, mereka mungkin belum tentu kalah. Yang terpenting, klan Qin sangat baik pada orang-orang mereka sendiri. Ini juga alasan mengapa klan Xiao tidak berani menyentuh Guo Polu. Kediaman klan Xiao sangat besar, dan dari atas punggung burung api, King Sui dan yang lainnya dapat melihatnya. Interiornya terbentuk dari banyak tempat tinggal kecil. Masing-masing dipenuhi dengan paviliun yang diukir indah, serta struktur yang dirancang dengan indah yang berkilauan di bawah sinar matahari musim dingin. Tampak sangat megah dan megah. Hujan salju lebat dari malam sebelumnya sekali lagi mewarnai seluruh dunia menjadi putih. Namun, King Sui tahu bahwa tempat ini akan segera berubah menjadi medan perang, dan semua yang ada di sini mungkin akan segera hilang. King Sui melirik klan Xiao dan dia memperhatikan bahwa ada banyak praktisi seni bela diri di sini. Saat King Sui melihat mereka semua juga merasakan tekanan dari langit, dan karena itu, mereka mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Lihat, betapa monster iblis yang besar, ucap seorang praktisi seni bela diri berteriak, tercengang. Itu adalah binatang bermutasi luan merah.
Lihat, itu bahkan monster iblis tingkat mahkota Phoenix. Cepat laporlah pada Tuan Kedua. Iblis dari klan King itu ada di sini, ucap mereka panik. Di atas udara, kakek, kalian tinggal di sini dan jangan turun, ucap King Sui berkata sambil tersenyum pada King Luo, King Yi, dan yang lainnya. King Sui, hati-hati, ucap King Yi berkata dengan cemas. King Sui, hati-hati, ucap Huoyun Liuli menarik tangan King Sui. King Sui tersenyum dan mengangguk. Hampir semua dari mereka mengatakan sesuatu kepada King Sui untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka. King Luo, King Yi, King He, King Yu, Si King Zuang, Chang Haimin Yue, dan Huoyun Liuli. King Qing adalah satu-satunya yang memandang King Sui dengan serius, tidak seperti yang lain. Menuju King Qing, cukup bagi King Sui untuk melihat tatapan ini dengan sedikit perhatian. Karena itu, dia melihat ke arah King Qing dan tersenyum, bersiap untuk melompat. King Sui. Saat itu, King Qing memanggil dengan lembut, King Sui secara bertahap berbalik, hanya untuk menemukan bahwa King Qing telah berjalan ke arahnya. Di tengah tatapannya yang heran, King Qing memeluk King Sui tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, King Sui merasakan perasaan yang sangat misterius. Itu sangat menghangatkan, dan hatinya terasa sangat tenang. King Sui awalnya merasa tidak nyaman atas keputusan untuk datang ke klan Xiao hari ini. Setelah 2 napas waktu, King Qing melepaskan King Sui. Bibirnya sedikit melengkung, ada sedikit senyum, tetapi sepertinya itu tidak ada sejak awal. Itu adalah senyuman, dan meskipun hampir tidak ada, King Sui yakin itu adalah ekspresi bahagia King Qing. Dia sangat bahagia. Senyuman yang sangat samar itu akan selamanya tinggal di hati King Sui, menyembunyikan semua sinar matahari musim dingin sepenuhnya. King Sui melompat langsung. Dengan fisik King Sui saat ini, dia masih akan baik-baik saja bahkan jika dia melompat dari ketinggian yang lebih tinggi lagi, King Sui tidak membiarkan mereka turun. Bagaimanapun, mereka akan lebih aman berada di punggung burung api. Swoosh boom! King Sui tidak mendarat dengan keras, tetapi dia menyebabkan tumpukan salju terbang ke segala arah. Orang-orang dari klan Xiao sudah keluar, dengan orang tua yang mengenakan baju zirah berwarna perak di bagian paling depan. Tinggi orang tua itu setidaknya 1 kepala lebih tinggi dari King Sui. Dia memiliki mulut yang lebar dan besar, hidung seperti singa, dengan wajah berbentuk persegi panjang dan alis yang tebal. Matanya seperti lonceng perunggu, dan dia memegang pedang panjang yang sangat besar. Pedang panjang itu benar-benar hitam pekat, hampir 2 meter dan mirip dengan tinggi tetua itu. Itu sekitar 2 telapak tangan lebarnya. Ketebalannya sekitar 1 inci dan tidak memiliki tepi yang tajam. Melalui auranya, King Sui dapat merasakan bahwa dia adalah pilar klan Xiao, master kedua Xiao. Dengan melihat senjatanya, King Sui juga dapat mengatakan bahwa dia adalah tetua menara pedang berat menara pedang. Di belakang tetua itu, King Sui melihat seseorang yang dia benci, yaitu Tuan Muda Xiao. King Sui hanya tahu bahwa dia dipanggil Tuan Muda Xiao, dan dia telah bertemu dengan pemuda cabul ini ketika dia pertama kali datang ke kota Yan. Dia adalah orang yang sangat dibenci King Sui. Ketika King Sui mendarat, dalam waktu sekejap, semua kultivator klan Xiao itu segera mengelilinginya. Bahkan ada kelompok pemanah di kejauhan juga ikut mengepung King Sui, dan jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Mereka memiliki busur kuat berwarna perak, dan meskipun busur itu tidak besar, ketebalannya sebanding dengan lengan seseorang. Busur-busur tersebut terbuat dari tulang binatang iblis. Adapun tali busur, mereka terbuat dari tendon binatang iblis dan panah beracun. King Sui sekarang tahu mengapa klan Xiao bisa begitu tenang. Rupanya mereka sedang menunggu kedatangannya. King Sui tidak yakin dengan kehebatan busur dan anak panah ini, tetapi dia tahu bahwa mereka pasti tidak akan lemah. King Sui sangat percaya diri dengan pertahanannya saat ini, serta dalam rompi lapis baja level 7-nya. Alasan dia tidak datang ke klan Xiao sehari sebelumnya adalah karena rompi lapis baja level 7 hanya bisa digunakan sekali sehari. Setelah mengonsumsi pil mistik meningkat pertahanannya dengan lipatan lain,
King Sui adalah surga menantang di negeri Yanjiang. Selain itu, King Sui juga sangat percaya diri dengan teknik penguatan kuno. Namun, King Sui masih mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia harus sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan dirinya gagal total meskipun ini adalah tugas yang mudah, setidaknya harus membutuhkan mental dan keberanian yang besar. Hahaha, generasi muda benar-benar harus diperhitungkan. Untuk berpikir bahwa kau benar-benar akan datang ke klan Xiao kami. Klan Yan benar-benar terlalu memalukan, ucap sesepuh tinggi itu sambil melihat King Sui dengan penuh minat membunuh. Klan Yan telah menempatkan harapan terakhir mereka pada klan Xiao. Hahaha, tapi klan Xiao tidak mengambil tindakan apapun. Aku ingin tahu apakah ada orang lain yang ingin bekerja sama dengan klan Xiao di masa depan, ucap King Sui mengaktifkan sense spiritualnya, dan pada saat yang sama, merenungkan tentang bagaimana melawan pertempuran ini. Masalah ini menyangkut klan Yanmu, jadi, bagaimana mungkin aku bisa turun tangan untuk masalah pribadimu? Bukankah kau seharusnya berterima kasih kepadaku, karena aku tidak ikut turun tangan? Jika aku melakukannya, apakah kau masih memiliki kesempatan untuk datang ke klan Xiao kami, ucap orang tua jangkung tersebut. Ketika tetua mengatakan ini, dia melepaskan kepercayaan diri yang luar biasa. Hanya sekarang King Sui mengerti ternyata orang-orang klan Xiao sudah mempersiapkan penyambutan ini. Sejak awal, mereka tidak pernah peduli tentang dia. King Sui memikirkannya sebelum tersenyum pada Master Xiao kedua dan berkata, apakah kita akan melakukan pertarungan 1 lawan 1? Master kedua Xiao tersenyum, menggelengkan kepalanya. Meskipun aku memiliki kepercayaan diri untuk menang melawanmu, tapi aku menginginkan kemenangan yang mudah. Ada banyak orang yang masih mengandalkanku. Itu sebabnya, tujuanku hari ini adalah membunuhmu. Adapun metodenya, aku akan menggunakan apapun yang paling aman, ucap orang tua jangkung tersebut. King Sui tercengang. Orang tua ini realistis, atau lebih tepatnya, sangat licik. Orang seperti ini yang mengejar hasil adalah yang paling menakutkan di antara mereka semua. Itu karena mereka dapat mengabaikan sarana dan hanya mencari tujuan mereka. Selama mereka bisa mencapai tujuan mereka, mereka tidak peduli tentang hal lain. Menurutmu, apakah yang kukatakan itu benar? Ucap orang tua jangkung terkekeh. Benar, sangat benar, ucap King Sui mengangguk, tersenyum. Setelah mengatakan itu, King Sui bergerak. Rompi lapis baja level 7. Kaki kanannya dengan keras menginjak tanah. Swoosh. Saat itu juga, sekeliling dipenuhi dengan salju. Pandangan semua orang bahkan terpengaruh. Hentakan gajah yang perkasa, teriak King Sui. Duar. Buom buom buom. Lepaskan anak panah, teriak tuan kedua Xiao segera memberi perintah, lalu menerkam ke arah King Sui. Swoosh. Kecepatannya tidak kalah dengan King Sui. Karena King Sui belum menguasai bentuk gajah dengan sempurna, dia tidak dapat membelah tanah. King Sui hanya ingin membiarkan para pemanah kehilangan target. Setelah dia menghentakkan kakinya berharap tanah akan terbelah, namun ternyata hanya menghasilkan beberapa ledakan saja. Selanjutnya, King Sui menerkam ke arah pemanah di depannya dan secara bersamaan menembakkan beberapa batu sebesar kelereng ke arah orang-orang di belakangnya. Slaash, tus 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 tus. Kecepatan King Sui dinaikkan menjadi ekstrim. Swoosh swoosh swoosh, slaas 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 slaas. Pedang biduknya segera merenggut banyak nyawa, dalam sekejap, lebih dari 10 pemanah langsung tewas. Namun, pemanah yang tersisa terus menembak ke arah King Sui. Wus 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 wus, slas 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 slas. Kecepatan King Sui terlalu cepat, bagaimanapun, dan dia telah meninggalkan titik pusat, menyebabkan banyak pemanah terluka. Hampir dalam sekejap, seluruh tempat berada dalam kekacauan. Di sana banyak prajurit hadir tetapi hampir setengah dari mereka terbunuh. Teriakan mengerikan terdengar dan udara memiliki bau darah yang pekat. Sangat cepat, salju berceceran dengan warna merah. Perlindungan keilahian, teriak King Sui. Duar. Ketika pedang berat master kedua Xiao menghantam kepala King Sui dengan aura yang hebat,
King Sui menggunakan keterampilan luar biasa ini dari istana surgawi. Sekali lagi, Master kedua Xiao mengeluarkan teknik terkuatnya dan menyerang lagi. Dengan kecepatan King Sui saat ini, dia bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Pedang biduk di tangannya tiba-tiba berbalik dan menusuk ke arah tenggorokan Tuan Xiao kedua. Tepat saat lapisan cahaya emas yang samar muncul di king tubuh Sui, Master kedua Xiao mundur tanpa ragu-ragu dan mengayunkan pedangnya untuk memblokir dorongan King Sui. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya perlindungan keilahian istana surgawi. Ketika lawan tidak sadar, itu bisa menjadi masalah hidup dan mati. Selama waktu ini, King Sui sekali lagi membunuh lebih dari 10 orang dengan senjata tersembunyi. Meskipun pemanah ini semuanya ada di Xiantian, mereka baru saja mencapai Xiantian baru-baru ini. Tidak banyak orang di sekitarnya yang telah mencapai level Martial King. Sebagian besar dari mereka berada di kelas yang lebih tinggi dari Xiantian atau di puncak Xiantian. Ketangguhan klan Xiao adalah semua karena Master kedua Xiao. Tanpa dia, klan Xiao hanya akan menjadi klan kelas 3 di kota Yan. Ini adalah kehebatan seorang pejuang tingkat tinggi, pentingnya seorang prajurit yang kuat untuk sebuah klan dan sekte. Waktu yang bisa digunakan, perlindungan keilahian, sebenarnya sangat singkat. Itu hanya kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk 2 tarikan napas. Tapi itu cukup untuk King Sui. King Sui telah terkena oleh panah 1 kali, tetapi armor pertempuran cincin emasnya telah sepenuhnya menangkisnya. Wus wus wus, duar duar duar, boom. Dalam 2 tarikan napas waktu lagi, King Sui membersihkan sisa puluhan pemanah yang memegang busur dan anak panah beracun, serta pembudidaya lainnya. Membiarkan mereka tidak akan memberinya ketenangan. Setelah membunuh pemanah terakhir, King Sui tiba-tiba menyerang keturunan langsung klan Xiao. Namun, Tuan kedua Xiao memblokir jalan King Sui. Duar. Tanpa perlindungan keilahian, mari kita lihat apa lagi yang bisa kau gunakan untuk mengadu mekanik denganku, ucap Master Jangkung klan Xiao tersebut. Aku mempertaruhkan segalanya untuk ini, ucap King Sui menembakkan batu yang dia genggam di telapak tangannya. Wush slash. Seperti meteor yang mengejar bulan, itu bersinar cemerlang namun membawa aroma malapetaka. Duar. Kepala Tuan Muda Xiao meledak. Orang-orang di sekitar mereka basah kuyup dalam darahnya, dan otaknya yang berserakan berceceran pada mereka. Tak satu pun dari mereka tampaknya menyadarinya, karena mereka menyadari betapa dekatnya mereka dengan kematian pada saat itu. Tuan Muda Xiao hanyalah seorang pemuda yang tidak berguna dari klan kaya. Dia hanya mencapai puncak Hautian melalui konsumsi pil obat. Armor King Sui telah meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Jika dia bentrokan dengan seorang kultivator dengan kelas yang sama 1 lawan 1, atau seseorang yang tidak tahu perlindungan keilahian, atau armor level 7, mereka pasti sudah mati sekarang. Master kedua klan Xiao diintimidasi sebelumnya karena dia takut King Sui akan membuatnya lengah dengan teknik perlindungan keilahiannya. Namun, dia tidak lagi takut. Meskipun dia memiliki banyak ekspektasi terhadap para pemanah pada awalnya, hasilnya masih sesuai dengan harapannya pada akhirnya. Bagaimanapun, King Sui adalah seseorang yang sendirian membunuh pembudidaya Raja Bela Diri klan Yan kelas 7. Di atas armor bajak konstelasi yang dia miliki saat ini, dia harusnya bisa menghabisi King Sui tanpa masalah. Tuan kedua Xiao menatap tajam ke arah King Sui. Muawom, raungan harimau yang mengguncang surga terdengar, mengguncang bangunan paviliun di dekatnya, dan menyebabkan tumpukan salju meluncur dari atap. Kepingan salju yang menari membuat pemandangan yang indah. Pegunungan tak tergoyahkan, energi alam, kekuatan banteng yang hebat. King Sui secara bertahap mengaktifkan semua keterampilan yang meningkatkan kekuatan dan dengan erat mencengkeram pedang biduk di tangannya. Bersiaplah untuk mati. Tuan Xiao berteriak dan tiba-tiba berlari menuju King Sui dengan pedang raksasa di tangannya. Wush slash. Pedang raksasa itu menusuk ke arah King Sui dengan kekuatan penekan gunung. Duar duar duar. Serangkaian suara ledakan terdengar di udara, dan bangunan paviliun di dekatnya bahkan mulai bergetar.
Beberapa dari genteng kaca tidak dapat menahan guncangan dan akhirnya jatuh bersama dengan salju yang telah menumpuk di atasnya. Genteng tersebut pecah di tanah dengan suara-suara keras yang dapat didengar dari jarak yang sangat jauh. King Sui tahu itu dia tidak harus mundur. Jika dia tidak menghentikan lawannya sekarang, maka lawannya akan menang. King Sui tidak lemah dalam kekuatan atau teknik ofensif, tetapi dia kurang pengalaman dan menerapkan tekniknya dalam pertempuran nyata. Traang, pedang biduk King Sui bentrok dengan pedang berat lawannya. Duem, gelombang kekuatan yang kuat meresap ke sekeliling mereka. Suara gemuruh terdengar. Duem-duem, bruaak-bruaak. Bangunan paviliun terdekat segera runtuh ke tanah, dan beberapa orang dari klan Xiao di dekatnya tewas di tempat dari gelombang kejut. Tumpukan salju dan bubuk batu kapur terbang kemana-mana, baru sekarang King Sui menyaksikan kehebatan master kedua klan Xiao. Tidak heran mengapa kakek tua ini begitu sombong. Kekuatannya sebenarnya berada di puncak martial king level 9. Meskipun King Sui sedang mengembangkan teknik penguatan kuno dan tidak mengikuti standar penilaian yang digunakan di dunia 9 benua, kepekaannya terhadap kekuatan lawannya sangat tajam. Dia biasanya bisa merasakan para pembudidaya yang lebih kuat darinya. Traang, traang, traang. Master kedua klan Xiao melepaskan semburan teknik pedang seperti badai yang dahsyat. Swaus, slaas-slaas. Satu garis miring diikuti demi satu. King Sui sangat terkejut tentang kekuatan pedang lawannya, yang secara bertahap meningkat. Teknik pedang abadi. King Sui menyadari bahwa ada jenis teknik pedang abadi di dunia 9 benua, memungkinkan teknik pedang menjadi semakin kuat setelah setiap rantai penggunaan. Untuk setiap serangan pedang, jejak kekuatan akan disimpan dan dibawa ke serangan berikutnya, secara progresif membangun kekuatan teknik. Jika kondisi memungkinkan, kekuatan pada pedangnya akan terus meningkat. Bahkan jika itu hanya sejumlah kecil kekuatan, itu akan menakutkan setelah terakumulasi. Itulah kekuatan dari teknik pedang abadi. Namun, sejauh mana kekuatan teknik pedang abadi ini bervariasi tergantung pada stamina pengguna, pencapaian, dan situasi, serta tingkat kultivasi lawannya. King Sui dapat merasakan kekuatan pedang master kedua Xiao meningkat tajam. Dari sini, dia tahu bahwa teknik pedang abadinya pasti telah dibudidayakan ke tingkat yang sangat tinggi. Tebasan petir surgawi, kekuatan banteng, pedang gelombang keempat, teriak King Sui. Dia mengerahkan setiap ons kekuatannya ke dalam serangan ini. Selain itu, ini dilakukan tepat ketika master kedua Xiao melepaskan serangan berkekuatan penuhnya sendiri, karena King Sui tahu ini adalah kesempatannya. Ini adalah satu-satunya cara dia dapat sepenuhnya menggunakan pedang gelombang keempatnya dengan baik. Master kedua Xiao mengangkat alisnya pada letusan tiba-tiba dari sikap Qi. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya tetapi segera digantikan oleh tampilan yang lebih ganas. King Sui bisa melihat lawannya mengatupkan giginya. Wush, dia meluncur menyerang. Traang, traang, traang. Murid master kedua Xiao mengerut di setiap kontak. Dia tidak punya pilihan selain membenturkan pedang besarnya dengan pedang lawannya dengan kekuatan penuh. Duar, dentang, dentang, dentang. Pedang yang berat itu jatuh ke tanah. Wajah master kedua klan Xiao pucat pasi. Telapak tangannya robek dan lengannya patah, tidak bisa bergerak. Lengan King Sui yang mencapai tahap kesempurnaan besar dari teknik pembersihan lengan ilahi, jauh lebih kuat daripada tangan master kedua klan Xiao. Ketika dua kekuatan besar itu saling bertabrakan, kekuatan yang ditimbulkan pada lengan King Sui lebih besar dari lawannya. Ini adalah manfaat paling dasar dari teknik pembersihan lengan ilahi. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan sejatinya, gumam tuan kedua Xiao tersentak kaget. Dia tahu bahwa dia akan mati. King Sui berhenti sejenak sebelum meluncur ke arah master kedua klan Xiao. Boom, swoosh. Dia merasakan sentakan rasa sakit yang mematikan di kedua lengannya sekarang, tetapi dia tahu bahwa lengan master kedua klan Xiao sudah patah, selain menderita luka dalam. Membunuhnya sekarang akan semudah membalikkan telapak tangan. Berhenti. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang bermartabat berteriak. Setelah mendengar teriakan itu,
King Sui semakin mempercepat gerakannya. Swoosh! Dasar bajingan! Apakah kau ingin menyebabkan perang antara Istana Surgawi dan Menara Pedang? Apakah kau ingin mereka memulai perang sekarang atau membiarkan Menara Pedang membunuh seluruh klanmu? Suara bermartabat dan mengancam terdengar sekali lagi. King Sui menekan pedang ke tenggorokan master kedua Xiao, menenggelamkan pedangnya sedikit ke dalam kulit. Darah perlahan tumpah. Wajah master kedua klan Xiao sudah berubah pucat seperti mayat. King Sui adalah penatua Istana Surgawi dan master kedua klan Xiao ini adalah penatua Menara Pedang. Mengapa tidak ada orang dari Istana Surgawi melakukan hal yang sama padanya ketika dia terjebak dalam situasi seperti sekarang? Tidak ada yang berteriak dan mempertanyakan lawan jika mereka ingin memprovokasi permusuhan antara Menara Pedang dan Istana Surgawi. Mengapa Tan Yang, yang membawa pergi Ming Yue Gelou, menggunakan strategi yang sama juga? Alasan utamanya adalah karena dia memiliki beberapa kultivator bersamanya, pada saat itu yang tidak dapat dia lawan. Mata King Sui menjadi merah karena marah. Dia sangat berharap untuk memasukkan pedangnya ke tenggorokannya. 20 tahun dendam. Ini adalah momen terpenting, namun dia tidak diizinkan, seperti bagaimana Pak Tua Chang tidak bisa menyelamatkannya saat itu. Dia masih memiliki keluarga jadi dia harus mengambil pandangan jauh. King Sui melepaskan master kedua klan Xiao tersebut. Tuan, ucap master kedua klan Xiao berteriak kegirangan. King Sui berbalik dan melihat ke langit. Ada seekor harimau raksasa berwarna perak di udara dengan panjang sekitar 15 meter. Matanya langsung berbinar saat dia melihat sepasang sayap besar itu. Harimau perak raksasa bersayap, itu adalah salah satu binatang bermutasi yang juga dianggap sebagai binatang mitos yang sangat kuat. Seorang pria tua yang tampaknya berusia sekitar 40 tahunan berdiri di atas harimau bersayap tersebut. Dia adalah seorang pria gagah yang memiliki rambut beruban dan wajah yang tampak tegas. Dia adalah guru dari master kedua klan Xiao. Itu akan membuat posisinya setara dengan penatua tertinggi di Istana Surgawi. King Sui ingat tentang Chang Wuya dan sekelompok monster tua. Pria yang berdiri di hadapannya ini tampaknya tidak tua dan canggung. Bahkan, dia terlihat lebih muda dari master kedua klan Xiao. Ampuni dia, dan aku akan mengampuni hidupmu. Dan aku akan bertindak seolah-olah kejadian hari ini tidak pernah terjadi, ucap pria itu melihat ke bawah dari level tinggi di King Sui. Kesombongannya membuat King Sui merasa sangat kesal. Bagaimana jika aku tetap akan membunuhnya, ucap King Sui balas menatap pria di atas harimau perak bersayap tersebut. Tepat pada saat itu juga, dia bisa merasakan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat King Sui, dia masih sendirian tanpa seseorang di belakangnya. Mereka bisa memikirkan banyak metode yang mungkin untuk membuatnya tunduk pada mereka. Kalau begitu, biarpun aku tidak melakukan apa-apa, Istana Surgawi akan menjagamu. Untuk saat ini, Istana Surgawi dan Menara Pedang tidak akan memulai perang atas kamu sendirian, jadi mereka pasti akan memilih untuk mengorbankanmu. Suara pria itu penuh percaya diri. King Sui merasa jantungnya berdarah sekarang. Dia merasa jika dia menyelesaikan master kedua Xiao di sini hari ini, dia dan keluarganya akan mati di tangan orang ini bahkan jika mereka mencoba melarikan diri. Ini adalah celah. Masih ada jarak antara kekuatan King Sui saat ini dan sekelompok orang tua ini. Meski tidak besar, kesulitannya seperti parit lebar. Menyeberangnya tidak akan menjadi masalah hanya 1 atau setengah hari, apakah hari ini akan seperti ini lagi? Tangan King Sui gemetar, dan langsung dengan cepat meraih leher master kedua klan Xiao sekali lagi. Seketika itu, wajah master kedua klan Xiao memucat sekali lagi, karena ketakutan saat melihat tangan King Sui gemetar. Bahkan kedua kakinya juga gemetar, ini adalah masalah hidup dan mati, terutama ketika dia bisa mati kapan saja sekarang. Menunjukkan perilaku seperti ini sangatlah normal. Siapapun bisa mengatakan bahwa mereka tidak takut mati, tapi saat nyawa mereka terancam, siapapun pasti takut mati. Begitulah naluri manusia. King Sui,
Apakah kau benar-benar bersikeras memintaku untuk memaksamu melepaskannya? Ucap pria itu berkata dengan tidak sabar. Aura yang mengesankan dari dirinya benar-benar luar biasa. Baik, lupakan. Hati King Sui terasa seperti tenggelam ke dasar lembah tepat pada saat itu juga. Pada saat yang sama, itu menyimpan kebencian dan dendam yang sangat dalam. Namun, teriakan burung jelas terdengar tepat pada saat itu. Kaak, King Sui, bunuh sekarang orang yang sudah ada di tanganmu, dan lihat apa yang bisa dia lakukan, ucap suara wanita yang tidak asing di telinga King Sui. Mendengar teriakan burung dan suara wanita itu, King Sui semakin bersemangat. Itu adalah teriakan Luan Biru, yang ditunggangi oleh Nyonya Istana Misty Hall. King Sui tidak tahu kapan suara ini menjadi begitu akrab baginya. Dia merasa seperti darah di seluruh tubuhnya menyala dalam nyala api ketika dia mendengar suara merdu suci yang mendominasi itu. Seketika itu, pedang panjangnya langsung memotong leher master kedua klan Xiao. Slaash. Setelah itu, dia kemudian meluncur ke kerumunan sekelompok orang tak berguna dari klan Xiao, mengangkat pedang di tangannya dan membunuh mereka semua. Duar. Buom. Dia telah menyaksikan sisi buruk dari orang-orang ini di kota yang terakhir kali. King Sui telah mengatakannya sebelumnya, siapapun yang telah menindas King Qing harus mati. Bahkan jika tidak dalam 10 tahun, maka 20 tahun akan dilakukan. Kekuatan ungu di King Sui berubah menjadi iblis haus darah. Pada saat dia telah melepaskan semua emosi yang tertekan di dalam dirinya, dan hampir setiap orang dari orang-orang yang tidak berguna itu telah dibantai. King Sui mengangkat kepalanya dan memandang Luan Biru di udara. Nyonya Istana Misty Hall berpakaian lengkap dengan pakaian putih salju. Rambutnya ditata dengan sanggul tinggi diikat dengan jepit rambut phoenix putih, tampak tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Wajahnya masih tertutup kerudung putih salju seperti biasanya. Sepasang mata gelap dan dalam miliknya yang tidak tertutup memiliki cahaya yang sangat halus, bahkan memancarkan sedikit aura kemegahan. Dia membawa aura dan daya pikat yang sama yang dimiliki Chang Hai Mingyue, bersama dengan campuran luar biasa Yi Jiange. Dia juga sosok paling kuat di benua Green Cloud. Kekuatannya telah mencapai puncaknya ketika tidak ada kultivator kelas martial Saint di benua Green Cloud. Ini adalah kedua kalinya dia datang saat bahaya. King Sui menatap wanita yang tidak terjangkau ini, menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Dia tidak mengerti mengapa dia membantunya. Saat ini, dia adalah seseorang seperti Yi Jiange ke King Sui, seseorang yang dia berutang budi padanya. Dan dia tidak akan pernah bisa membayar semuanya kepada mereka sepanjang hidupnya. Berdiri di atas langit yang melonjak di atas punggung harimau perak bersayap, pria itu dengan muram menatap Nyonya Istana Misty Hall. Berdiri di bawah, King Sui tahu bahwa ada sedikit komplikasi di matanya. Chen Di, mengapa kau harus melawanku setiap saat? Ucap pria itu melihat ke arah Nyonya Istana Misty Hall. Chen Di, nama Nyonya Istana Misty Hall. Pria ini tahu namanya, apakah mereka mengenal satu sama lain? Gumam King Sui bingung. Dengan karakter Nyonya Istana Misty Hall, dia seharusnya tidak mengenal seseorang dari Menara Pedang, apalagi berbicara dengan mereka dengan nada seperti itu. Lebih lagi, King Sui sepertinya telah merasakan sesuatu dari wajah pria itu, tetapi dia tidak yakin. Mungkinkah itu? King Sui tidak memahami Nyonya Istana Misty Hall, dan terlebih lagi, hubungan mereka. Namun, dia masih tercengang dengan pikiran ini. Dia milik istana surgawi kita, apa yang salah denganku membela dia? Ucap Nyonya Istana Misty Hall, bahkan dia tidak melihat orang itu. Adik, bahkan jika aku telah melakukan kesalahan di masa lalu, kamu tidak kehilangan apapun. Mengapa kamu perlu terus melakukan ini kepadaku? Lagi pula, tentang kamu. Aku bukan adik juniormu lagi, aku juga tidak ingin mendengarkan apapun yang kamu katakan. Hal lain, di masa depan, jangan membicarakan Menara Pedang untuk mengancam anggota istana surgawi kita. Jika itu yang terjadi,
aku tidak keberatan melakukan perang habis-habisan antara Istana Surgawi dan Menara Pedang. Artinya, jika kalian mau dan bisa mengatasinya aku akan melakukannya, ucap Nyonya Istana Misty Hall menyela apa yang dikatakan pria itu. Huff, pria itu menghela nafas, menatap diam-diam ke Nyonya Istana Misty Hall yang tidak melihat ke belakang. Kamu belum pernah melakukan ini sebelumnya, tetapi demi anak muda itu, ini adalah kedua kalinya kamu datang sejauh ini. Apa aku tidak bisa dibandingkan dengannya? Ucap pria itu memandang Nyonya Istana Misty Hall, tidak mau menyerah. Yang menjawabnya adalah diam. Tidak ada reaksi terhadap apa yang dia katakan, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia berdiri di sana, di atas punggung luan biru sendirian. Satu pandangan padanya, dan kota-kota akan jatuh. Pria itu terbang di atas punggung harimau perak melonjak surga. Berdiri di bawah, King Sui memandang Nyonya Istana Aula berkabut yang berada di atas punggung luan biru. Dia melihat kembali ke King Sui, lalu ke luan merah dan orang-orang di luan merah. Nyonya Istana, ucap Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liu Li memandang Nyonya Istana Aula Misty dengan gembira. Nyonya Istana Aula Misty mengangguk ke arah kedua wanita itu dan tersenyum tipis. Itu adalah jarak yang jauh di antara mereka, dan seseorang harus setidaknya setingkat Xiantian untuk dapat melihat senyuman samar itu. Swoosh! Sutra abadi 9 surga ditembakkan ke arah King Sui. King Sui menangkapnya dan ditarik oleh Nyonya Istana Misty Hall. Dia segera mendarat di atas punggung luan biru. Aku akan kembali sebentar lagi. Setelah dia memberitahu keluarganya, King Sui pergi dengan Nyonya Istana Aula berkabut. Ini kedua kalinya. Dia juga mengendarai luan biru dengan cara yang sama di waktu yang lain. Terima kasih, ucap King Sui, tersenyum pahit. Menuju Nyonya Istana Misty Hall, King Sui tidak lagi tahu perasaan apa yang dia miliki. Kedua kali, dia datang untuk menyelamatkannya ketika dia berada dalam kesulitan yang paling berbahaya. Tidak peduli orang macam apa dia sudah menjadi kehadiran yang tidak bisa dihancurkan di hati King Sui. Di masa lalu, aku benar-benar meremehkanmu. Untuk bisa mencapai begitu banyak kemajuan dalam waktu singkat ini, sepertinya kamu akan bisa menjadi sosok yang bisa segera melakukan hal-hal hebat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya mengandalkan instingku sendiri ketika melakukan sesuatu. Mendengar nada suaranya yang biasa membuat King Sui terkejut. Mengikuti nalurinya ketika dia melakukan sesuatu akan berarti bahwa apapun yang dia lakukan akan tunduk pada niatnya sendiri. Jika itu adalah sesuatu yang ingin dia lakukan, dia tidak akan peduli dengan kerugian pribadi. King Sui awalnya ingin bertanya mengapa dia melakukan ini, tetapi dia memutuskan untuk tutup mulut setelah memikirkan tentang apa yang dia katakan sebelumnya. Selain itu, mereka berdua tidak benar-benar mengenal satu sama lain dengan baik, oleh karena itu, King Sui juga telah menolak pemikiran untuk menanyakannya tentang pria itu. Apakah kamu masih memiliki anggur yang kamu berikan kepadaku waktu itu? Nyonya Istana Aula berkabut tampak malu ketika sebelum King Sui dapat menjawab, dia melanjutkan. Anggur itu telah membantuku menerobos. Aku bisa menukarnya dengan barang, ucap nyonya itu. Melihat ekspresi Nyonya Istana Misty Hall, King Sui tahu bahwa ini bisa jadi pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk meminta seseorang untuk sesuatu, atau untuk menukar barang. Ketika King Sui mendengar kata-katanya, dia merasa sangat gembira. Itu bukan karena dia setuju untuk menukarnya dengan barang lain, tapi karena dia akhirnya bisa membantunya. Setelah menerima bantuannya 2 kali berturut-turut, dia akhirnya bisa merasa sedikit lebih nyaman setelah mengetahui bahwa dia membutuhkan barangnya. Kadang-kadang, seseorang dapat merasa sangat bahagia hanya dengan dapat membantu orang lain. Hutang syukur adalah yang terberat untuk ditanggung. Dia tidak terlalu memikirkan anggur bunga plumnya, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk orang lain. Oleh karena itu dia dengan cepat berkata, tidak perlu menukarnya dengan barang, tetapi kamu harus menungguku untuk 1 hari. Barang ini tidak bisa diseduh dalam jumlah banyak setiap kali. Aku akan membawakannya untukmu besok. Di masa depan,
Aku akan menyimpan semuanya untukmu. Baiklah, ucap Nyonya Istana Misty Hall memandang King Sui. Keduanya kemudian terdiam. Memang benar King Sui tidak memahaminya, tetapi hal yang sama bisa dikatakan untuknya. Dia juga tidak mengerti King Sui. King Sui memiliki banyak hal untuk dikatakan tetapi tidak berani berbicara. Perasaannya terhadapnya sebagian besar adalah rasa hormat. Tiba-tiba, dia ingat bahwa pria itu memanggilnya sebagai Chen Di. Nama keluarganya adalah Chen. Nama belakang ini sangat jarang, tapi itu adalah nama keluarga yang memiliki reputasi baik. Sebuah klan yang sangat besar di benua tengah menggunakan nama belakang Chen. King Sui, apa ini alasan mengapa kamu meninggalkan istana surgawi? Ucap Nyonya Istana Misty Hall mungkin merasa itu terlalu canggung, oleh karena itu dia angkat bicara. Iya, aku awalnya berpikir bahwa aku dapat menangani ini dengan kemampuanku. Hanya saja aku tidak pernah menyangka bahwa yang datang adalah ahli lain dari Menara Pedang. Jika kamu tidak datang hari ini, aku mungkin akan dipenuhi dengan penyesalan, ucap King Sui berkata dengan pahit. Nyonya Istana Misty Hall juga merasa sedikit tidak berdaya. Ada berbagai hubungan misterius antara King Sui dan dirinya sendiri. Kali ini, hubungan dengan King Sui itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seperti sebelumnya. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan lain. Ini sudah yang kedua kalinya. Itu seperti apa yang dikatakan oleh saudara senior yang kejam itu. Dia tidak pernah melakukan begitu banyak usaha demi seorang pria. Tapi sekarang, dia telah membuat pengecualian, dan dia telah melakukannya 2 kali untuk pria yang sama. Di masa depan, jangan kewalahan dengan ancaman seperti itu. Istana Surgawi adalah dukunganmu. Menara Pedangnya tidak akan berperang dengan Istana Surgawi, setidaknya tidak sekarang. Kamu masih memiliki aku. Jika kamu memiliki masalah, kamu dapat mencariku. Jika itu masih di dalam benua Green Cloud, aku masih bisa membantumu, ucap Nyonya Istana Misty Hall berkata dengan ketidakpedulian. King Sui merasa sangat hangat di dalam. Dia menoleh untuk melihat wanita ini yang paling dekat dengan Divine dalam sense spiritualnya. Tiba-tiba, King Sui tidak tahu mengapa teknik penglihatan surgawinya tiba-tiba diaktifkan. Dengan itu diaktifkan, King Sui dapat melihat bahwa tubuh Nyonya Istana Misty Hall memiliki cukup banyak cahaya kecil. Ada begitu banyak titik akupuntur yang dibersihkan. King Sui tercengang. Dia tidak akan pernah mengira bahwa dia juga tahu seni membersihkan titik akupuntur. Dan dibandingkan dengan miliknya, dia memiliki lebih banyak titik akupuntur yang dibersihkan. Dia sekarang memiliki sekitar 100 titik akupuntur yang dibersihkan, dan begitu juga dengan Nyonya Istana Misty Hall. Yang terpenting, King Sui melihat bahwa beberapa titik akupunturnya memiliki cahaya redup, mirip dengan bulan yang tersembunyi di balik awan. Mereka menunjukkan sedikit cahaya. Ini adalah titik akupuntur yang akan dibersihkan. Yang paling penting, King Sui dapat melihat bahwa 1 titik akupuntur penting miliknya akan segera dibersihkan. Titik akupuntur Yongquan. Jika dia membiarkannya membersihkannya sendiri, itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. King Sui bingung. Itu karena dia memiliki sarana untuk membantunya membersihkan titik akupuntur ini dalam waktu 1 jam. Sangat disayangkan bahwa titik akupuntur Yongquan terletak di bagian bawah kaki seseorang, hanya sedikit lebih jauh di depan dari lengkungan kaki seseorang. King Sui ingin membantunya membersihkannya dengan teknik akupunturnya, tetapi khawatir dia akan salah paham. Selain itu, bagaimana mungkin seorang wanita seperti dia yang bahkan menutupi wajahnya akan membiarkan seorang pria menyentuh kakinya? Itu bahkan harus dilakukan pada kakinya yang telanjang. Tahukah kamu bahwa titik akupuntur Yongquan Anda akan segera hilang, ucap King Sui memutuskan untuk mengujinya. Bagaimanapun, itu adalah keputusannya untuk membuat apakah dia akan menyetujui bantuannya. Dia hanya ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya padanya. King Sui benar-benar tidak memiliki pemikiran yang salah terhadapnya. King Sui tidak memiliki keberanian untuk mengejar wanita seperti dia. Di hadapannya,
King Sui menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia banggakan dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, dia hanya merasa rendah diri, lebih rendah di hadapannya. Meski begitu, King Sui merasa itu sangat normal. Di antara triliunan populasi di benua Green Cloud, siapa yang tidak akan merasa rendah diri di hadapannya? King Sui merasa bahwa perasaan yang dia miliki terhadapnya sebagian besar adalah rasa terima kasih. Nyonya Istana Misty Hall memandang King Sui dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang indah dan bersinar. Mereka mirip dengan bulan, namun gelap gulita dan dalam. Ketika King Sui melakukan kontak dengan tatapannya, dia dengan cepat membuang muka. Dia takut dia akan kehilangan ketenangannya. Namun, penghindarannya yang jelas diperhatikan oleh Nyonya Istana Misty Hall, yang mengungkapkan senyum tipis. Sangat disayangkan bahwa King Sui tidak melihat mata indah yang memiliki sedikit senyuman. Sepertinya kamu juga telah mengembangkan seni pembersihan titik akupuntur, ucap Nyonya Istana Aula berkabut memandang King Sui. Dia memiliki sedikit kejutan dan senyum di matanya. Ya, aku dapat membantumu membersihkan titik akupuntur Yongkuan Anda dengan akupuntur. Mendengar kata-kata King Sui, Nyonya Istana Misty Hall memandang King Sui dengan serius. Dia tahu pentingnya titik akupuntur ini dan butuh setidaknya 5 tahun untuk membersihkannya sendiri. Bahkan bisa memakan waktu hingga 10 atau bahkan 20 tahun sebelum dia bisa membersihkannya. Dia tahu bahwa dengan akupuntur, dia harus melepas sepatu dan tidak ada apapun di kakinya. Terlebih lagi, dia harus menyentuh kakinya secara langsung. Dia secara naluriah ingin menolak ketika dia memikirkannya. Namun, dia mengingat adegan dalam mimpinya ketika payudaranya telah disentuh olehnya, perasaan berdebar-debar yang dia rasakan. Dia ingat, di satu sisi, seolah-olah dia telah merasakan payudaranya berkali-kali. Dia hanya bisa menganggap acara ini sebagai salah satu adegan dalam mimpinya. King Sui melihat tatapan ragu-ragu Nyonya Istana Misty Hall. Dia sudah lama tahu bahwa kemungkinannya mendekati nol, jadi dia mengangkat kepalanya, tersenyum dan berkata, jangan memaksakan diri. Aku merasa titik akupuntur yang kamu bersihkan berbeda denganku. Baiklah, kamu bisa melakukannya kepadaku besok, saat kamu membawakan anggur untukku. Kamu bisa mengambil ini, ucap Nyonya Istana Misty Hall memberikan King Sui beberapa lembar halaman berwarna perak. King Sui ragu-ragu dan menerimanya, menyimpannya dengan aman. Karena tidak ada hal lain yang harus ditangani sekarang, kita bisa tinggal di sini selama 2 hari. Ming Yue dan Liu Li selalu penuh dengan kekaguman untukmu. Bagaimanapun, itu bukan masalah besar. Keduanya memang 2 wanita tercantik di Misty Hall milikku. Kudengar ada banyak pria yang benar-benar iri padamu, ucap Nyonya Istana Surgawi. Tidak mungkin King Sui berpikir bahwa gadis seperti dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Sepertinya mereka sudah hampir bisa dianggap sebagai teman. King Sui juga tidak menjelaskan apa-apa karena sebenarnya tidak banyak yang bisa dijelaskan untuk masalah semacam ini. Kalau boleh tahu, dendam macam apa yang dimiliki Istana Surgawi dan Menara Pedang terhadap satu sama lain? Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Ucap King Sui bertanya dengan penasaran. Istana Surgawi dan Menara Pedang adalah musuh lama. Legenda mengatakan bahwa orang tua Istana Surgawi yang mendirikan Istana Surgawi, dan orang tua yang mendirikan Menara Pedang adalah sesama murid. Permusuhan mereka juga karena seorang wanita. Ceritanya sangat konvensional. Itu baru saja diteruskan seperti itu. Di antaranya, ada pandangan yang terus-menerus bertentangan. Putra Tuan Tua Chang meninggal tepat di tangan orang-orang dari Menara Pedang, dan seterusnya. Persis dengan cara ini, masalah menjadi semakin intens, begitu banyak sehingga ada beberapa saat ketika mereka hampir berperang. Ucap Nyonya Istana Misty Hall, menjelaskan untuk sementara waktu. Lalu, apakah kedua belah pihak berpikir untuk menyingkirkan sisi yang berlawanan? Ya, bagaimanapun, orang-orang yang mendirikan kedua sekte ini sudah lama pergi. Tentu saja, persaudaraan di antara mereka sudah tidak ada lagi saat mereka masih hidup. Perlahan, masalahnya menjadi semakin serius,
keduanya ingin menghilangkan rekan mereka sendiri. Komponen besar itu juga karena fakta bahwa mereka dipaksa oleh reputasi palsu dan penampilan luar mereka. Terkadang, banyak hal tidak sesederhana yang terlihat dari luar. Kadang-kadang, bahkan jika kamu tahu bahwa itu salah, kamu masih harus berpegang padanya. Pada akhirnya akan ada hari ketika kontradiksi antara istana surgawi dan menara pedang pecah juga, ucap Nyonya Istana Misty Hall. Meskipun penjelasan Nyonya Istana Misty Hall singkat, King Sui mendapat jawaban. Namun, King Sui saat ini tidak berani berpikir untuk menghilangkan menara pedang dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu adalah sekte yang sekuat istana surgawi. King Sui tidak tahu berapa banyak prajurit yang ada di menara pedang yang telah mencapai puncak Raja Bela Diri. Di benua awan hijau atau Green Cloud, pengukuran kekuatan sekte tingkat ini akan menjadi kontes antara para pejuang yang telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri. Lebih tepatnya, itu adalah kontes kekuatan militer dan jumlah prajurit Martial King yang berada di puncaknya. Dengan demikian, King Sui tahu bahwa jumlah prajurit di puncak alam Raja Bela Diri mereka sama sekali tidak kurang dari istana surgawi. Saat King Sui memikirkan perkumpulan lansia istana surgawi dan sekelompok orang tua yang menakutkan, dia langsung merasa tersesat tentang waktu yang dibutuhkannya untuk mampu menantang seluruh menara pedang sendirian. Tingkat budidaya lapisan ke-6 teknik penguatan kuno masih jauh di masa depan yang tidak terbatas. Jika sekarang, dia sudah memiliki tingkat budidaya lapisan ke-6 teknik penguatan kuno, itu mungkin masih sedikit mungkin. Namun, King Sui tahu bahwa itu akan sangat sulit jika dia ingin menerobos ke lapisan ke-6 teknik penguatan kuno sendirian. Teknik penguatan kuno dari lapisan ke-6 dari teknik penguatan kuno benar-benar akan memungkinkannya mencapai alam Martial Saint. Bagaimana mungkin semudah itu? Tetapi segera setelah itu, King Sui menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran tersebut. Untuk saat ini, memikirkan tentang hal-hal itu masih terlalu jauh. Saat ini, Nyonya Istana Misty Hall juga tinggal sementara di klan Lai. Banyak klan berpengaruh di kota Yan iri pada keluarga Lai karena ini. Para prajurit yang berada di puncak kerajaan Raja Bela Diri mereka pernah berkunjung ke klan Lai. Kekuatan bicara manusia luar biasa. Belum setengah hari dan klan Lai, klan Qin, bersama dengan para prajurit di puncak kerajaan Raja Bela Diri mereka, semuanya telah menjadi kerabat. Apa yang diketahui orang luar? Itulah mengapa klan Lai, macan kertas yang kuat ini, dengan sangat cepat akan berdiri lebih tinggi. Lebih jauh, itu bisa berdiri dengan sangat kuat untuk jangka waktu yang sangat lama. Lai Jiutian sudah lama merasa bahagia sampai-sampai naik ke surga. Putranya sangat beruntung. Dengan lapisan hubungan ini, klan Lai akan dengan cepat menjadi keluarga terkuat di kota Yan. King Sui, kita akan membawa Master Aula untuk mencari kamar. Setelah Huoyun Liuli menyapa King Sui, dia naik ke atas bersama Chang Hai Mingyue dan Nyonya Istana Misty Hall. King Sui tersenyum sambil melambaikan tangannya dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. King Yi melihat wajah King Sui, yang dipenuhi dengan ekspresi tersenyum. Adalah keinginan orang tua manapun yang merindukan anak mereka untuk sukses dalam hidup. Prestasi besar putranya telah membuatnya lebih bahagia daripada pencapaian besar dirinya sebagai seorang ibu. Masalahnya sendiri yang sangat membebani pikirannya selama 20 tahun terungkap, dan masalah mental ayahnya juga terungkap. Untuk sesaat, dia merasakan beban berat di hatinya terangkat. Dia merasa sangat santai. Kehormatan ibu meningkat seiring dengan naiknya posisi putranya. King Yi tahu bahwa untuk seseorang seperti dia yang keluar dari rumah tangga klan King di kota pedesaan seperti kota Yan, latar belakang keluarga dan ranah kultivasinya tidak akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang biasa. Tapi sekarang, bahkan tuan tanah dari klan Lai, klan yang berpengaruh selama beberapa generasi, berbicara dengannya dengan rasa hormat yang tidak biasa. Ini semua karena putranya sendiri, King Sui. King Sui, kamu telah menderita selama bertahun-tahun ini. Apakah kamu ingat saat kamu masih kecil? Pada saat itu,
ketika kamu tahu bahwa kamu tidak dapat mengkultivasi diri sendiri, ibu masih ingat dengan jelas penampilanmu yang menyedihkan. Ibu tidak akan pernah berpikir bahwa itu sebenarnya karena ibu takut kamu tidak dapat masuk ke klan Yan di masa depan, takut kamu tidak dapat menuntut berbicara untukku. Ibu bahkan lebih tidak menyadari bahwa kamu benar-benar akan bertemu Qingqing setelah itu. Sekali lagi ada orang lain yang membuatmu berkultivasi dengan sekuat tenaga. Saat Qing Yi berbicara, wajahnya yang tersenyum ditangguhkan dengan senyuman putus asa. Namun, kesalahan yang dia buat sendiri pada saat itu, mengharuskan putranya untuk berkultivasi dengan getir selama 15 tahun. Saat dia memikirkannya, dia meneteskan air mata kebahagiaan. Ibu, hari ini adalah hari yang bahagia. Jangan menangis. Masalah yang telah membebani pikiran ibu selama bertahun-tahun telah diselesaikan. Ibu, saudari, hari ini, keluarga kita telah bersatu kembali. Kita harus bahagia, ucap King Sui memandang Qingqing di sebelahnya yang rongga matanya juga basah dan menghiburnya. Ibu bahagia, sangat bahagia. Di samping, semua orang melihat ke arah King Sui, King Luo, King He, King Yu dan si King Zuang, serta Chang Hai Ming Yue, Huo Yun Liu Li, dan semua orang. Itu membuat King Sui merasa bahwa semua hal yang telah dia bayarkan sepadan. Si King Zuang juga tahu tentang insiden di keluarga King. Dia memandang pria yang sudah memiliki gaya yang luar biasa dan tak tertandingi di generasinya. Pria ini adalah tunangannya sendiri. Dia memikirkan adegan dia pertama kali bertemu dengannya di kediaman klan King. Saat itu, dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia akan mengalami hari seperti ini. Sayangnya, sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan menjadi miliknya sendiri. Makanan sore dibuat oleh King Yi dan beberapa wanita. Namun, Nyonya Istana Misty Hall tidak turun. King Sui tahu bahwa dia tidak terbiasa dengan kebersamaan seperti ini. Yang terpenting, turunnya dia akan membuat orang lain merasa tertutup. King Sui, berikan makanan ini kepada Nyonya Istana Misty Hall. Bagaimanapun, kamu juga harus berterima kasih padanya dengan benar. Dia ada di lantai 3, di kamar dekat tangga di sebelah kiri, ucap Huo Yun Liu Li terkekeh. Segera, King Sui mengambil papan kayu besar dan cerah. Ada 9 piring dan 2 sup diletakkan di atasnya. Dia naik mengikuti tangga. Di lantai 2, King Sui dan orang-orang dari keluarga King tinggal di sana. Di lantai 3, hanya ada si King Zuang, Huo Yun Liu Li, dan Chang Hai Ming Yue. Mereka bertiga tinggal di sana. Paviliun kecil keluarga Lai semacam ini juga setinggi 3 lantai. Awalnya, paviliun kecil semacam ini cocok untuk rumah keluarga kecil untuk tinggal, seperti putra dan cucu keluarga Lai. Saat mereka menikah, mereka akan dipisahkan ke halaman kecil seperti ini. Dengan sangat cepat, King Sui sudah tiba di lantai 3. Dia memperhatikan bahwa ruangan di sisi kiri dibiarkan terbuka sekitar seukuran 1 telapak tangan. King Sui tertegun ketika dia bersiap untuk masuk. Itu bukan karena ada pemandangan yang menawan dan lembut di dalam ruangan. Wanita itu berdiri di dekat jendela dengan benang kapas bersalju di sekujur tubuhnya sedikit condong ke samping. Sudut itu kebetulan membuat King Sui melihat sisi sempurnanya. King Sui tidak benar-benar mempertahankan penglihatannya pada tubuhnya yang bergelombang itu, meskipun tubuh itu benar-benar indah, sampai-sampai itu membuat orang-orang berdebar-debar dengan keinginan untuk melakukan sesuatu. Pada saat ini, bagaimanapun, King Sui menatap wajah sampingnya dengan kosong. Saat dia melihat mata yang bingung dan tertekan, King Sui tidak pernah berpikir bahwa seseorang seperti dia akan memiliki sisi yang begitu seksi, sedemikian rupa sehingga King Sui dapat melihat pandangan bingung dari pupil matanya yang indah. Ternyata, dia tidak menarik dirinya dari urusan duniawi sebanyak apa yang terlihat dari luar. Di sisi lain, dia mengubur semua kekhawatirannya jauh di dalam hatinya. Dia benar-benar kesepian. Hanya saja cara dia mengungkapkannya berbeda. Mungkin dapat dikatakan bahwa penampilannya sekarang palsu dan bahwa dia hanya akan menunjukkan warna aslinya ketika tidak ada siapapun. Tok tok tok.
King Sui mengetuk pintu 3 kali. Dan kemudian dia melanjutkan untuk membuka pintu dan masuk. Melihat King Sui membawa begitu banyak makanan, sedikit senyum bisa terlihat di matanya. Dalam perspektif King Sui, ada kualitas yang sangat menyentuh dari ekspresi yang tidak dapat dia ungkapkan. King Sui meletakkan makanan satu persatu di meja samping kecil. Ayo duduk dan makan bersama. Ketika King Sui mendengar kata-kata ini, dia curiga jika dia memiliki ilusi dan memandang nyonya istana berkabut dengan ragu. Tatapan wanita itu sepertinya telah sedikit mengelak sejenak. Banyak sekali, ayo makan bersama. Aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kali ini, King Sui telah mendengar dengan cermat. Memikirkan pemandangan yang dia lihat ketika dia baru saja datang, dia merasa sedikit sedih. Dia adalah wanita yang kuat dan tidak memanjakan dirinya sendiri. King Sui sudah tahu bahwa ada orang-orang seperti mereka dari inkarnasi sebelumnya, merasa kesepian sampai ke tulang. Tetapi bagi orang-orang itu, mereka akan bunuh diri atau memilih untuk tidak disiplin dan merendahkan diri. Mereka akan minum alkohol, menari gila-gilaan, dan bergaul dengan laki-laki, karena kesepian adalah hal paling menakutkan di dunia. Baiklah, bisa makan denganmu persis seperti yang aku cari selama ini. Dulu, aku tidak pernah berani memikirkannya, ucap King Sui tersenyum. Ketika mereka makan, pemandangan yang membuat King Sui tercengang adalah bahwa nyonya istana Misty benar-benar telah melepas cadarnya. Saat itu, King Sui memiliki perasaan yang mirip dengan menyaksikan bulan cerah muncul setelah awan hitam. Dalam waktu singkat, seluruh ruangan tampak menjadi lebih cerah. Kamu terlihat sangat cantik. King Sui diam-diam menelan ludahnya dan tersenyum. Perasaannya tulus dengan pujian langsung dari King Sui, dan dia tidak muak dengan tatapan dan bahasa King Sui. Ayo, makan dulu, ucap King Sui menyerahkan sumpit giok putih. Selain itu, dia terus-menerus membawa piring-piring di depannya. Di dalam hatinya, dia merasakan ekspresi King Sui menjadi sangat perhatian. Mungkin karena ekspresinya yang barusan dia lihat tanpa sengaja. Institusi perempuan sangat kuat. Mengenai banyak hal, mereka sudah bisa merasakan niat sebenarnya dari orang lain hanya dengan mengandalkan intuisi mereka. Dia melihat gerakan King Sui, yang tampak sedikit berombak namun sangat tulus. Lebih penting lagi, dia merasa hanya ada kehangatan di hatinya, semacam kehangatan khusus. Terima kasih. King Sui tidak tahu apakah cara nyonya istana Misty makan bisa dianggap anggun. Ini karena gadis cantik seperti dia tidak akan terlihat sedap dipandang apapun cara mereka makan. Ketika King Sui membawa piring yang telah kosong, dia menerima tatapan aneh dari orang lain. Secara khusus, penampilan yang dia dapatkan dari Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli, serta si King Zuang. Namun, penampilan Huoyun Liuli adalah yang paling lucu. Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli tahu wanita seperti apa nyonya istana Misty itu. Seorang pria yang bisa makan dengannya, itu bukan karena mereka melihatnya hari ini, tidak mungkin mereka akan percaya itu. King Sui hanya bisa tersenyum dengan canggung. Hari ini, setiap orang harus istirahat dengan benar untuk sementara waktu. Besok, kita akan pergi ke keluarga Guo. Paling lambat, kita akan kembali keesokan harinya, ucap King Sui. Senyuman bahagia terlihat di wajah semua orang. Masih ada orang dari keluarga King yang khawatir. Karena masalah sudah ditangani, mereka segera kembali. Melihat senyum bahagia semua orang, King Sui juga tersenyum. Namun, di dalam hatinya, dia mendesah, dia memikirkan Mingyue Glow.